Baik, perkenalkan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 yang mengambil tema kepemilikan bersama. Kami mengambil judul yaitu Pulau Pisen. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri David Krisna dan teman saya lagi satu, Maria Uldacala. Presentasi akan kami mulai sekarang juga. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan saya kesempatan. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja menjelaskan sejarah Pulau Pesen dan mengapa bisa diperebutkan. Pulau Pesen adalah pulau yang berganti negara setiap 6 bulan sekali yang letaknya tepat di tengah Sungai Bodosia. Sungai Bodosia sendiri menjadi batas negara antara Prancis dan Spanyol, terletak kurang lebih 6 km di dekat perbatasan Prancis dan Spanyol, memiliki makna penting, yaitu pada tahun 1659 perwakilan kedua negara menandatangani Perjanjian Pyrenees. Perjanjian Pyrenees adalah perjanjian yang dicapai oleh Spanyol dan Prancis pada tanggal 7 November 1959. Perjanjian ini berfungsi untuk mengakhiri perang Prancis-Spanyol yang telah berkembang sejak tahun 1935, yang semakin meningkat dengan kekerasan selama setiap tahun. Konflik antara Prancis dan Spanyol telah menjadi konsekuensi dari Perang 30 tahun yang memiliki basis agama untuk kebijakan Gereja Katolik Roma. Perjanjian tersebut ditandatangani di Pulau Burung Pegar atau Pulau Pesen, daerah yang sejak saat itu menjadi milik Spanyol dan Prancis. Perang 30 tahun dianggap sebagai salah satu perang paling mematikan dalam sejarah umat manusia karena memiliki total 8 juta kematian. Pada prinsipnya, konflik ini berasal dari agama, tetapi kemudian meningkat ke tingkat yang lebih tinggi ketika sejumlah besar kekuatan Eropa saat itu bergabung. Ini berawal sebagai perebutan kekuasaan selama fragmentasi Kekaisaran Romawi, ketika negara-negara Protestan mengangkat senjata melawan daerah-daerah Katolik lainnya. Namun, negara-negara lain melihat kesempatan untuk bergabung untuk menyelesaikan hutang dan mengakhiri persaingan. Prancis memasuki konflik setelah mendeklarasikan lagi perang kepada keluarga Habsburg, salah satu keluarga kerajaan terpenting dari Kekaisaran Romawi yang memiliki pengaruh kuat di Spanyol. Penyebabnya adalah Perang Suksesi Mantua, karena perang ini dianggap sebagai perpanjangan dari Perang 30 tahun dan berasal sebagai hasil dari kematian beberapa anggota keluarga Gonzaga yang menguasai Italia Utara. Prancis ingin menguasai wilayah ini, sementara Habsburg mengklaim wilayah itu. Konflik itu berhadapan dengan negara Galik dengan Kekaisaran Romawi, khususnya dengan keluarga Habsburg. Karena ada ikatan kuat antara keluarga ini dan Spanyol mengirim pasukan untuk membantu Habsburg mengambil alih wilayah atas nama Kekaisaran Romawi. Gerakan bersenjata di pihak Spanyol ini menciptakan perpecahan yang lebih dalam antara negara Iberia dan Prancis, yang kemudian mengarah pada deklarasi perang antara kedua negara. Awal perang Prancis-Spanyol, yakni pada tahun 1635 sampai 1659. Perang ini merupakan konsekuensi dari partisipasi Prancis dalam perang 30 tahun dan serangan terus-menerus terhadap Habsburg. Itu dilepaskan setelah Sekutu Swedia Jerman harus mencapai kesepakatan dengan Kekaisaran Romawi ketika Prancis menyatakan perang terhadap Spanyol. Awalnya, Prancis memulai dengan baik dalam konflik setelah kemenangan besar di Spanyol Belanda, atau sekarang Belgia, bagian dari Belanda dan Luxembourg. Namun, serangan balik Spanyol berakhir dengan sejumlah besar pasukan Prancis dan membubarkan pasukannya ke utara negara itu. Orang-orang Spanyol akan menyerang Paris, namun komitmen mereka yang suka berperang memaksa mereka untuk menarik pasukan. Perang memuncak dengan penandatanganan Perjanjian Pyrenees, di mana kedua negara menyepakati untuk mengakhiri perang yang telah terjadi selama 30 tahun tersebut. Perjanjian Pyrenees menyepakati Pulau Piasan untuk dijadikan sebuah kondominium atau pulau milik bersama, sebuah wilayah yang digunakan untuk kerjasama beberapa negara dalam latihan kekuasaan dan kedaulatan.
namun tanpa menyelam ke dalam zona nasional yang berbeda. Sejak saat itu, Pulau Pisan menjadi milik dua negara tersebut. Pembagian pulau bukan dengan batas area, melainkan dengan batas waktu. Dalam perjanjian Pyrenees, telah disepakati bahwa masing-masing negara akan memiliki Pulau Pisan selama 6 bulan. Dari 1 Februari hingga 31 Juli, Pulau Pisan berada di bawah pemerintah Spanyol, sedangkan waktu sisanya untuk pemerintah Prancis. Di pulau ini tidak ada penduduk yang tinggal. Hanya terdapat sebuah monumen tua untuk memberi penghormatan kepada peristiwa sejarah pada 1959. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya, kepada pemateri saya persilakan. Terima kasih. Dengan melihat hal-hal ini, tentunya menjadi sebuah jawaban bagi beberapa negara yang masih bersitegang memperebutkan wilayah dan saling mengklaim wilayah yang dapat menimbulkan perang. Salah satu contohnya yang bisa diberlakukan sistem kondominium ini adalah konflik yang sudah lama sekali terjadi dan hangat diberitakan adalah perebutan kota Yerusalem antara Israel dan Palestina, yang kemudian diharapkan dapat menurunkan tensi di antara kedua negara tersebut dan jangka panjangnya dapat menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak tersebut. Oke, kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu daerah-daerah yang memiliki kedaulatan politik yang hampir sama atau yang sama dengan Pulau Pisan. Yang pertama ada area Abai, yang kedua kita akan membahas Antartika. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu area Abai. Area Abai ini terletak di antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Mengacu pada protokol 2004 terkait penyelesaian konflik Abai, Abai diberikan status administratif khusus, yang kemudian Sudan Utara dan Sudan Selatan menandatangani perjanjian damai pada tahun 2005, lebih tepatnya pada tanggal 9 Januari. Akan tetapi, referendum Sudan harus dilaksanakan kemudian hari pada tahun ke-6 pasca penandatanganan perjanjian damai ini, yang berarti harus dilakukan referendum pada tanggal 9 Januari 2011. Akan tetapi pada pelaksanaannya terjadi beberapa penundaan yang untungnya tidak memicu aksi-aksi kekerasan pada area Abai. Area Abai pada saat itu relatif tenang. Akan tetapi ditakutkan mungkin bakal terjadi konflik-konflik baru di antara Sudan Utara dan Sudan Selatan yang diakibatkan oleh perebutan area Abai. Lanjut ke yang kedua, yaitu Antartika. Antartika adalah sebuah benua yang diliputi oleh sebuah es. Oke, perjanjian Antartika ditandatangani pada bulan Desember 1959. Negara yang menyetujui perjanjian ini ada beberapa, yaitu Argentina, Australia, Belgia, Chile, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Inggris, dan lain-lain. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Antartika akan dimanfaatkan untuk tujuan damai, sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan militer, seperti pembangunan pangkalan militer, latihan perang, percobaan segala jenis bentuk senjata dilarang dilakukan di tempat ini. Penelitian ilmiah di tempat ini akan terus dilanjutkan oleh para ilmuwan. Para ilmuwan wajib memberikan hasil penelitian mereka kepada ilmuwan lain secara terbuka. Mereka pun dapat memasuki seluruh wilayah Antartika dengan bebas dan meneliti sumber-sumber hayati di tempat ini, akan tetapi harus dilindungi bersama di berbagai tempat yang ada di Antartika. Oke, kesimpulan dari video ini adalah Pulau Pisan adalah sebuah kondominium tertua, tapi juga satu-satunya kedaulatan yang tidak dibagi secara bersamaan kepada Spanyol maupun Prancis. Spanyol dan Prancis menyepakati untuk bergantian selama 6 bulan sekali dalam setahun. Kemudian perjanjiannya ditandatangani. Kemudian Pulau Pisan merupakan sebuah tempat netral dan tidak ada berpihak kepada negara Spanyol ataupun Prancis. Dengan melihat hal-hal ini, tentunya menjadi sebuah jawaban bagi beberapa negara yang masih bersitegang merebut wilayah dan saling mengklaim wilayah yang dapat menimbulkan perang. Salah satu contohnya yang bisa diberlakukan sistem kondominium ini adalah konflik yang sudah lama sekali terjadi dan hangat diberitakan adalah konflik
kota Yerusalem seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kemudian diharapkan dengan adanya sebuah sistem kondominum ini dapat menurunkan tensi di antara kedua belah negara. Sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.